Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai materi barisan yang ada pada jenjang sekolah SMA kelas 11. Sebelum itu, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arika Dewi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Berliana Novita Raharja. Dan perkenalkan, nama saya Yovia Latul Siska Amelia. Kami adalah mahasiswi Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan matematika. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan ajar matematika. Untuk itu, simak video kita dengan baik ya. Nah, dalam video pembelajaran ini, apa aja sih yang akan dibahas? Jadi, dalam video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai apa itu barisan bilangan dan bagaimana sih pola dari suatu barisan bilangan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri beserta contoh soalnya. Selanjutnya, kami juga akan membahas mengenai deret aritmatika dan deret geometri beserta contoh soalnya. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai aplikasi barisan yang meliputi pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu barisan bilangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Contohnya yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai N. Nah, dari 10 ke 20, 20 ke 30, dan seterusnya terjadi penjumlahan sebesar 10. Misalkan barisan bilangan ditulis lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis U1, bilangan kedua ditulis U2, dan seterusnya. Nah, dari contoh ini berarti 10 adalah U1, 20 adalah U2, 30 adalah U3, dan seterusnya sampai N adalah UN atau suku ke N. Maka, UN sama dengan Fn disebut rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola dari suatu barisan bilangan. Kita lanjut ke pola barisan bilangan. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Contohnya, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai N. Nah, susunan bilangan ini membentuk suatu pola. Cara menentukannya adalah dengan mengamati hubungan bilangan satu sama lain. Misalnya, kita mengamati bilangan 2 dan 4, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan berikutnya adalah 2 kali lipat dari bilangan sebelumnya. Atau kemungkinan lainnya yaitu bilangan berikutnya adalah ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Namun, untuk menentukan pola bilangan secara pasti, kita amati kembali hubungan bilangan yang lain, yaitu 4 dan 8, 8 dan 16, dan seterusnya. Dengan demikian, susunan bilangan pada contoh ini memiliki pola bahwa bilangan berikutnya adalah 2 kali lipat dari bilangan sebelumnya. Maka, dapat dikatakan bahwa susunan bilangan ini termasuk ke dalam barisan bilangan karena memiliki pola bilangan. Nah, dapat kita tuliskan bahwa pola bilangannya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai barisan aritmatika dan contoh soalnya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama di setiap dua suku yang berurutan. Beda dinotasikan B yang merupakan selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika. Nilai B dapat dinyatakan sebagai B sama dengan U2 min U1 sama dengan U3 min U2 sama dengan titik-titik sama dengan UN min UN min 1. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku awal atau U1, dan B adalah beda atau selisih. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 19 dan suku ketujuh adalah 31, tentukan suku ke-50. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari suku pertama dan beda terlebih dahulu. Dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B, kita dapatkan U4 sama dengan 19,
A plus 3B sama dengan 19, dan U7 sama dengan 31, kita dapatkan A plus 6B sama dengan 31. Dengan eliminasi, kita dapatkan B sama dengan 4. Selanjutnya, substitusikan B sama dengan 4 ke persamaan A plus 3B sama dengan 19, sehingga kita dapatkan A sama dengan 7. Maka suku ke-50 dapat dicari sebagai berikut. U50 sama dengan 7 plus 50 min 1 kali 4, yang mendapatkan hasil 203. Jadi suku ke-50 barisan aritmatika tersebut adalah 203. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai barisan geometri dan contoh soalnya. Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio dinotasikan R, yang merupakan nilai perbandingan dua suku berurutan. Nilai R dinyatakan R sama dengan U2 per U1, sama dengan U3 per U2, dan seterusnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai R adalah UN per UN dikurangi 1. Berikut rumus suku ke N barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, dengan keterangan sebagai berikut. UN adalah suku ke N, A adalah suku awal atau U1, dan R adalah rasio. Nah, setelah kita mengetahui rumus suku ke N barisan geometri, selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan bilangan 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Penyelesaian. Berdasarkan barisan bilangan pada soal, kita dapat mengetahui bahwa A atau suku pertama adalah 5 dan R atau rasio adalah 10 per 5 sama dengan 2. Kemudian kita tulis rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Lalu kita substitusi nilai A dan R, sehingga rumus suku ke N barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan 5 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya kita mencari suku ke 10 dari barisan geometri tersebut dengan rumus U10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1, sehingga didapatkan U10 sama dengan 1024. Jadi suku ke 10 dari barisan geometri tersebut adalah 1024. Kemudian kita akan membahas mengenai deret aritmatika beserta contoh soalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika, di mana biasanya kita mengenal deret aritmatika ini dengan sebutan Sn, yaitu jumlah n suku pertama deret aritmatika. Rumus dari Sn deret aritmatika ini adalah Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A plus UN, di mana kita sudah mengetahui rumus UN adalah A plus dalam kurung N min 1 kali B. Sehingga kita peroleh Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kali B. Dengan keterangan yaitu Sn adalah jumlah suku-suku pertama dari deret aritmatika, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, dan B adalah beda. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari mengenai deret aritmatika, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Tentukan jumlah 15 suku pertamanya. Untuk menyelesaikan soal ini, sebelum mencari Sn, kita harus mencari U3 dan U6 terlebih dahulu menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B. Sehingga dapat kita tuliskan U3 sama dengan 24, maka kita dapatkan A plus 2B sama dengan 24. Dan ini menjadi persamaan 1. U6 sama dengan 36, maka kita dapatkan A plus 5B sama dengan 36. Dan ini menjadi persamaan 2. Lalu, kita akan mencari nilai A dan B menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini kita akan mengeliminasi kedua persamaan tadi, sehingga didapatkan B sama dengan 4. Kemudian, kita substitusikan nilai B sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan 1, sehingga diperoleh A plus 2B sama dengan 24. Kita substitusi B-nya sama dengan 4, sehingga menghasilkan A sama dengan 16. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai A dan B, kita bisa mencari nilai Sn, di mana pada soal kita diminta untuk mencari 15 suku pertamanya. Maka kita akan mencari S15 dengan menggunakan rumus Sn, yaitu N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kali B.
Sehingga kita peroleh S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 kali 16 plus dalam kurung 15 min 1 kali 4. Kita peroleh S15 sama dengan 660. Jadi, jumlah 15 suku pertama deret aritmatika tersebut adalah 660. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai deret geometri dan contoh soalnya. Dalam deret geometri, kita mengenal Sn, yaitu jumlah n suku pertama deret geometri. Rumus Sn deret geometri adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R dengan syarat R kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 dengan syarat R lebih dari 1. Di mana Sn adalah jumlah suku-suku pertama dari deret geometri. A adalah suku pertama atau U1 dan R adalah rasio. Oke, kemudian adalah contoh soal. Tentukan jumlah 9 suku pertama deret geometri 2 plus 6 plus 18 plus titik-titik. Penyelesaiannya, dari soal kita ketahui bahwa A sama dengan 2, R sama dengan 3, dan ditanyakan S9. Karena R sama dengan 2, maka R lebih dari 1. Sehingga menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Maka diperoleh S9 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9 min 1 per 3 min 1 yang menghasilkan 19.682. Jadi, jumlah 9 suku pertama deret geometri tersebut adalah 19.682. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi barisan, yaitu pertumbuhan beserta contoh soalnya. Aplikasi barisan subbab pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Rumus pertumbuhan adalah Pn sama dengan P0 kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N dengan keterangan sebagai berikut. Pn adalah nilai besaran setelah N periode, P0 adalah nilai besaran di awal periode, N adalah banyaknya periode pertumbuhan, dan I adalah tingkat pertumbuhan atau persentase pertumbuhan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan rumus pertumbuhan, selanjutnya yaitu contoh soal. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, maka berapa persen pertumbuhannya? Lalu berapakah jumlah penduduknya pada tahun 2015? Penyelesaian. Dari soal kita ketahui bahwa Pn sama dengan 4,5, P0 sama dengan 3,25, dan N sama dengan 2013 dikurangi 2008 sama dengan 5. Pertama, kita mencari persentase pertumbuhan penduduk dengan rumus Pn sama dengan P0 kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. Dengan mensubstitusi nilai yang diketahui, maka diperoleh 4,5 sama dengan 3,25 kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat 5. Setelah melalui proses perhitungan, maka kita dapatkan I sama dengan 6,73%. Jadi, persentase pertumbuhan penduduk adalah 6,73%. Setelah diketahui persentase pertumbuhan penduduk, selanjutnya kita mencari jumlah penduduk pada tahun 2015. Dengan menggunakan rumus P2015 sama dengan P2008 kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat 2015 dikurangi 2008. Lalu kita substitusi nilai yang diketahui menjadi P2015 sama dengan 3,25 kurung buka 1 ditambah 6,73% kurung tutup pangkat 7. Selanjutnya kita operasikan menjadi P2015 sama dengan 3,25 kurung buka 1,57762 kurung tutup. Sehingga didapatkan P2015 sama dengan 5,13. Jadi jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 sebanyak 5,13 juta jiwa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi barisan, yaitu peluruhan beserta contoh soalnya. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang.
Rumus peluruhan adalah Pn sama dengan P0 kali 1 min I pangkat N, di mana Pn adalah nilai besaran setelah N periode, P0 adalah nilai besaran di awal periode, N adalah banyaknya periode peluruhan, dan I adalah tingkat peluruhan atau persentase peluruhan. Selanjutnya yaitu contoh soal aplikasi barisan subbab peluruhan. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Penyelesaian, dari soal kita ketahui bahwa P0 sama dengan 125 dan I sama dengan 12% atau 0,12. Karena dalam sehari yaitu 24 jam, maka radioaktif ini mengalami peluruhan sebanyak 2 kali dalam sehari. Sehingga jika dalam 3 hari, radioaktif ini mengalami 6 kali peluruhan. Lalu kita mencari ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari dengan menggunakan rumus Pn sama dengan P0 kurung buka 1 dikurangi I kurung tutup pangkat N. Kita substitusi nilai yang sudah diketahui, jadi Pn sama dengan 125 kurung buka 1 dikurangi 0,12 kurung tutup pangkat 6, sehingga didapatkan P6 sama dengan 58,05. Jadi, ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Oke, di sini kita sudah berada di akhir video pembelajaran. Nah, karena kita sudah mempelajari materi barisan, mulai dari apa sih barisan bilangan itu, hingga mengenai aplikasi barisan yang meliputi pertumbuhan dan peluruhan, di sini kami memberikan 3 latihan soal agar teman-teman bisa melatih pemahaman dan keterampilan teman-teman dalam menyelesaikan persoalan mengenai materi barisan. Untuk itu, jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Cukup sekian video pembelajaran yang kami buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.